tapi terbagi menjadi 4. Yang pertama na'at, kedua atop, ketiga taukid, dan keempat badal. Na'at bisa juga disebut kata sifat, ialah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun man'ut adalah isim yang disifati. Seorang siswa yang rajin telah datang. Kata seorang siswa adalah man'ut atau yang disifati, sedangkan kata yang rajin adalah kata sifat atau na'at. Mari langsung kita lihat contohnya dalam bahasa Arab. Ja'a tilmizul mujtahid, seorang siswa yang rajin telah datang. Kata al-tilmid adalah merupakan man'ut yang disifati, sedangkan al-mujtahid adalah na'at atau yang menyifati. Hukum na'at dan man'ut dalam bahasa Arab, semua tata bahasa ada aturannya. Begitu juga dengan pembahasan na'at dan man'ut yang kita bahas di atas. Keduanya adalah sama seperti kembaran atau sepasang kata yang harus sama dalam 4 hal, yaitu yang pertama status i'rabnya, yang kedua gendernya atau muzakkar muannas laki-laki dan perempuan, yang ketiga adatnya atau jumlahnya, baik isim mufrad, isim musanna dan jamak. Yang keempat ada makrifat dan nakirohnya, umum dan khususnya. Baiklah, mari kita simak materi selanjutnya. Ini saya akan melanjutkan materi tentang atop. Pengertian atop atau kata sambung. Atop adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya dengan adanya huruf perantara. Atop disebut juga dengan kata sambung, yaitu penyambung dua kata atau lebih dengan menggunakan huruf atop. Atop mengikuti kata sebelumnya yang disebut dengan maktuf hanya dalam hal i'rabnya, bukan dalam bentuk muannas atau muzakkar, mufrad, tasniyah atau jamak. Al-faw horoza minal pusli al-ustadu patalamiya, guru keluar dari kelas, kemudian siswa. Mempunyai arti melakukan pekerjaan. Al-paw at-talamiyah, setelahnya dalam waktu dekat. Maktub alaih al-ustadu, maktub huruf atop. Dalam penyambung dua kata atau lebih, nantinya menggunakan huruf atop sebagai perantaranya. Huruf-huruf atop sebagai berikut: waw, pa, summa, am, au, bal, la, lakin, hatta. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai huruf-huruf penguat. Ada 5 jenis huruf penguat yang wajib kita semua ketahui. Setiap huruf memiliki artinya masing-masing, sehingga jangan sampai keliru menggunakan huruf penguat tersebut karena bisa bermakna lain atau tidak nyambung. Huruf-hurufnya yaitu seperti waw, ba, ta diartikan sebagai demi, qad diartikan sesungguhnya, inna artinya sesungguhnya, lam al-abtida dan nun taukid digunakan untuk mengartikan sungguh pasti, niscaya. Khafifah atau nun sukun dan sakilah atau nun tasdid diartikan sungguh benar-benar. Syarat penguat, penggunaan huruf penguat harus sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, sehingga tidak bisa asal menggunakan dan mengucapkannya. Syarat pertama adalah huruf penguat harus mengikuti hukum i'rab laksana muakkadnya. Kemudian syarat kedua ada format isim muakkad, biasanya berbentuk makrifat. Taukid, pengertian, contoh dan macam-macamnya. Pengertian taukid lafzi dan taukid maknawi. Sebelumnya saya membahas taukid yang termasuk ke dalam isim tawabi. Saya akan memberikan prolog terlebih dahulu apa itu uslub taukid. Hal ini penting sebagai dasar berpikir kita dalam memahami tujuan dari adanya taukid. Macam-macam taukid. Taukid terdapat 2 macam, yaitu taukid lafzi dan taukid maknawi. Berikut ini pembahasannya. Yang pertama yaitu taukid lafzi, yaitu penggunaan taukid dengan cara mengulang kata atau kalimat yang sama dalam satu susunan kalimat. Contoh dari taukid lafzi yaitu nasartu imron, darabtu bakron.
Kata yang bergaris bawah disebut sebagai taukid lafdi, atau kata yang berulang tadi itu disebut taukid lafdi. Taukid maknawi yaitu taukid yang menggunakan kata-kata tertentu seperti kala kalata nafsa, aina kal jami'. Taukid dengan menggunakan kal selalu dimudlofkan pada domir yang kembali atau sesuai dengan muakadnya atau kata yang ditaukidi. Contohnya dari taukid maknawi yaitu sofahtu al-waziro nafsahu, saya bersalaman dengan menteri yaitu dirinya sendiri. Kata nafsahu adalah taukid, i'rabnya nasab, alamatnya fathah, mengikuti muakad al-waziro. Dalam segi i'rabnya nasab, dan domirhu pada taukid kembali pada muakad al-waziro. Rizal, saya akan menjelaskan pengertian badal. Secara bahasa, badal merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata badala yabdalu badala, yang berarti mengganti. Secara istilah, badal memiliki pengertian sebagaimana pengertiannya na'an, ataf, dan taukid, yaitu tabi' atau pengikut yang mengikuti hukum i'rab kata sebelumnya. Di dalam ilmu nahwu, badal memiliki fungsi sebagaimana fungsinya untuk mengganti suatu kata yang dimaksud. Berikutnya, macam-macam badal. Di dalam ilmu nahwu, badal memiliki 4 jenis. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam kitab Jurumiyah, badal mempunyai 4 jenis. Yang pertama, badal asy-syai' min asy-syai', dan yang kedua badal al-ba'dhi min al-kull, dan yang ketiga badal istimal, dan yang terakhir keempat badal ghalat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.